Heho Pop gengs. Dari kemarin itu aku scroll sosmed nih. Gak di IG, gak di TikTok, sampai di YouTube. Semuanya tuh isinya Fajar sad boy ya. Oh my God. Bahkan mungkin aja kalau YouTube punya fitur komen pakai gambar kayak Facebook, meme Fajar yang kayak gini udah banyak nih di kolom komentar. Vibe Fajar sama netizen Indonesia ini udah mirip ya dengan kondisi Peter Parker yang lihat muka Tony Stark di mana-mana. Nah, karena keseringan lihat Fajar, yuk deh kita ngubek-ngubek internet buat tahu lebih banyak. Kok bisa ya si Fajar ini jadi viral? Setelah pulang balik IG, TikTok, dan juga YouTube, akhirnya dapet nih video pertamanya Fajar yang viral. Dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Aduh, ternyata masalah cinta toh. Iya, cinta emang gitu dek. Hari ini bisa rasa coklatos, besok bisa-bisa rasa kucing. Tapi ciwinya sedih juga sih, 3 bulan gak bales chat padahal udah jelas terkirim. Sakitnya itu pokoknya sakit bet. Akibat video viral tersebut, akhirnya nama Fajar dikenal dan keberadaannya pun dicari nih sama netizen dari logatnya yang khas. Jadi ya mudah lah untuk ditemukan. Nah, ternyata Fajar diketahui adalah bocah Gorontalo. Umurnya masih 15 tahun, lahir di Bone Bolango, Gorontalo, 31 Mei 2007. Nama aslinya adalah Fajar Labajo. Dirinya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Setelah beberapa bulan videonya viral, akhirnya Fajar memikat banyak pihak. Makanya Fajar makin sering kelihatan, entah itu di TV maupun di podcast artis. Kalau acara TV, sepertinya Brownies Trans TV jadi yang paling sering ngundang Fajar dengan beragam gimmick. Gimmick utamanya, Fajar ini cinta dengan Ayu Ting Ting. Bahkan Fajar sampai punya tuh joget anti galau tiap kali Ayu Ting Ting bernyanyi. Dalam satu episode Brownies nih, mantan Fajar yang bernama lengkap Putri Diana Cahayu Akub atau Aya juga pernah dihadirkan. Ya, walaupun banyak yang bilang Aya ini cuma settingan dari pihak TV untuk memenuhi rating. Soal settingan di TV sih emang udah lumrah terjadi ya Pop gengs. Apalagi setelah pengakuan Nopek soal Lekjo yang ternyata tokoh fiktif. Tapi malah disuruh didatengin sama orang TV. Aku mikir, Lekjo Bang Abe. Oh ya mantep Lekjo. Bis itu perform pecah, terus videonya lumayan kenceng sama Indosiar suruh datengin Lekjo. Lah itu fiktif ya. Nah, kalau podcast dengan artis, Fajar pernah nongol di Dunia Manji, Atta Halilintar. Tapi yang paling viral jelas saat bersama Denny Cagur saat Fajar ngomong kalau ayahnya saudara tertua. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya kakek. Nah, karena banyak yang bingung, kok ayahnya saudara tertua? Fajar sempat dirujak nih sama netizen. Tapi ternyata netizen terlalu cepat ambil kesimpulan. Toh, apa yang Fajar bilang emang bener. Saat bapaknya si Fajar diundang datang ke rumah Denny Cagur, dia memberikan penjelasan tambahan bahwa ternyata di Gorontalo emang kayak gitu. Saudara laki-laki itu terhitung bapak bahkan sampai kakek. Jadi yang paling kakak itu di rumah, di lingkungan keluarga itu ayah. Oh ayah. Iya. Oh berarti kalau ditanya yang paling tua jawabannya ayah. Iya. Oh, jadi wajar kalau Fajar bilang dari 4 bersaudara bapaknya yang paling tua. Dari video yang pertama kali membuat Fajar viral, selain kisah cinta yang pilu, Fajar juga menarik perhatian dengan kata-katanya yang puitis loh. Nah faktanya, Fajar ini udah puitis dari sononya, bahkan sebelum kenal dengan yang namanya cinta-cintaan. Soal agama, Fajar punya kata-katanya sendiri. Kalian pikir motor kita bisa bawa ke akhirat? Oh keliling-keliling, tidak kata Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Dunia tidak akan habis. Jadi kalau sekarang Fajar punya banyak banget kata-kata cinta yang menari-nari, ya wajar. Dari kecilnya aja udah kayak gini. Mana akan hilang?
jomblo itu seperti bendera biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Oh iya, kita lihat tadi Fajar punya kata-kata soal agama kan? Nah, siapa sangka kalau fakta lain mengungkapkan kalau Fajar ini ternyata taat agama dan juga seorang hafiz Al-Quran. Oh Allah the Almighty. Balik lagi dengan podcast bersama Kang Wendy, Fajar pernah nih memperlihatkan kelebihannya membaca ayat suci dengan surah Ar-Rahman. Hal ini juga ikut diakui oleh pihak keluarga Fajar kalau si sad boy ini memang rajin ibadah. Sudah terkenal dan mendapat banyak perhatian, hal ini memang selalu jadi dua mata koin baik dan buruk. Baiknya, si Fajar ini pendapatannya jadi meningkat karena dapat penghasilan dari TV, juga diundang para artis. Nah, kalau buruknya, ada tuh orang-orang jahat yang buat berita bohong kalau dia meninggal dunia. Aduh, gak habis thinking ya, orang buat gini gunanya apaan? Selain kena hoax, sisi buruknya, sorotan kehidupan Fajar juga jelas masuk terlalu dalam. Toh, netizen kita emang ngeri kalau ngubek-ngubek masa lalu orang. Salah satunya persoalan merokok di usia dini. Kita sama-sama tahu kalau rokok ini memiliki dampak negatif dan seharusnya digunakan secara sadar oleh orang dewasa. Nah, Fajar ini punya satu bukti video kalau dia sudah merokok jauh sebelum dirinya terkenal. Kalau dilihat-lihat, umurnya mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Hal ini jelas langsung dirujak sama netizen. Ada yang ngomongin pendidikan Fajar lah, gimana mamanya lah, pokoknya banyak deh yang jadi sasaran netizen. Nah, semoga aja dengan viralnya Fajar ini gak makin banyak bocah ya yang termotivasi untuk merokok sejak usia dini. Oke Pop Gengs? Selain persoalan rokok, viralnya Fajar ini juga menambah deretan orang viral TikTok yang dianggap gak perlu buat dapat panggung yang gede. Utamanya kalau kita bahas kemelut cinta Fajar. Dari pengakuannya sendiri, Fajar ini sudah kenal cinta sejak kelas 5 SD atau ya sekitar 10 tahun. Bayangin sendiri, mau kemana kita kalau banyak anak yang contoh hal kayak gini? Putus sekolah karena putus cinta lah, dan harapan bisa viral karena Fajar dapat uang dari TV. Ketenaran sosok putus sekolah dan tidak mau sekolah memang banyak terjadi di Indonesia. Utamanya karena platform TikTok. Mulai dari sosok Roy Citayam, Dilan TikTok, dan sekarang ada Fajar sad boy. Hal ini sih jelas buat kita menaruh curiga lebih sama TikTok ya, yang kayaknya sengaja mendorong orang-orang seperti ini viral dan menutupi konten keren-keren TikTok. Selain putus sekolah, kemelut cinta Fajar juga sampai dengan pikiran ekstrim yaitu bunuh diri. Waduh, dari pengakuannya saat dia putus cinta nih, dia sampai mau lompat dari jembatan. Waduh dek, bukti dari kemelut cinta remaja Fajar ini sebenarnya harus jadi warning point untuk Kementerian Pendidikan kita. Apalagi percintaan remaja sekarang emang ngeribet. Kayak yang baru-baru ini nih di Ponorogo, ratusan siswi SMP dan SMA yang mengajukan dispensasi menikah karena hamil di luar nikah. Jadi kalau emang gak ada antisipasi buat hal ini ya kita harus siap dengan bencana di masa depan. Dengan adanya sosok Fajar sad boy, gak bisa dipungkiri, kita emang dapat sumber hiburan baru, benar. Namun kita juga harus punya pikiran soal siapa yang harus viral dan gak viral di media sosial, ya kan? Apalagi konsumsi media sosial udah sampai di tangan bocil-bocil yang masih susah untuk bedain baik dan buruk. Oke deh, itu tadi video dari kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!